Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa dengan saya, Evangelis Billy. Saya akan membagikan sebuah renungan kepada kita semua. Kita akan membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yunus pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan untuk kita semua dan kita memperhatikan dalam Alkitab kita masing-masing. Ayat 14 dikatakan, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Ayat yang ke-16 di sana dikatakan, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikarkan nasar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam lamanya. Oke, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah berdamai dengan Allah. Ya, benar, tema kita hari ini adalah berdamai dengan Allah. Bapak yang dikasih Tuhan, kita tahu bersama bahwa cerita tentang Yunus, bagaimana dia adalah seorang nabi yang dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan kabar berita Injil, menyampaikan seruan pertobatan kepada rakyat Nineve, ya, atau kepada orang-orang yang ada di Nineve. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya. Yunus tidak mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia marah kepada Tuhan oleh karena apa yang Tuhan suruh kepada dia itu bertentangan dengan yang menjadi keinginannya. Seringkali kadang-kadang kita bertentangan dengan Allah. Nah, pertentangan kita dengan Allah ini membuat kita sulit untuk berdamai dengan Tuhan. Ya, apa yang Tuhan perintahkan tidak sesuai dengan hati nurani kita kadang-kadang. Ya, ada nabi-nabi juga yang pernah melakukan seperti itu, seperti yang Yunus alami saat ini. Ada nabi yang disuruh menikah dengan seorang pelacur, seperti itu. Dan macam-macam lagi seperti yang lain contohnya. Ini sesuatu yang jika kita pikirkan bersama adalah tidak masuk akal, ya. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang bagi kita itu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh nalar kita. Nah, di sini menciptakan sebuah pertentangan, Bapak Ibu Saudara, menciptakan sebuah argumentasi dengan Allah, sebuah perdebatan yang cukup membuat kita dengan Allah itu terpisah, ya, terpisah sementara. Seharusnya manusia dengan Allah ketika menerima Yesus sudah tidak terpisah. Tapi kadang-kadang ketika kita berseteru dengan Allah, ya, kita seperti terpisah, ya, seperti Bapak Ibu. Bukan benar terpisah dalam arti yang sebenarnya, tapi seperti terpisah, memisahkan diri, ya, untuk sementara dengan Tuhan. Ada apa ini? Yunus mengalami dilema yang sama, Bapak Ibu, ya, ketika dia disuruh untuk memberitakan seruan pertobatan di Nineve. Yunus tidak mau melakukannya. Tentu Yunus punya alasan sendiri kenapa dia tidak mau melakukannya. Nah, masing-masing kita pribadi juga kadang-kadang punya pergumulan yang sama, ya. Kita merasa Allah itu bukan sahabat kita. Kita merasa Allah itu adalah seteru kita, ya. Nah, kadang-kadang ketika kita merasa di posisi seperti Yunus, kita merasa seperti Tuhan memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Di sini terjadi sebuah konflik atau perdebatan yang membuat kita merasa tidak nyaman dengan Allah. Nah, kita merasa sudahlah, saya sudah capek dengan Tuhan, saya berhenti saja. Saya tidak mau lagi melakukan firman Tuhan. Saya tidak mau lagi datang ke gereja. Saya tidak mau lagi bernyanyi.
Saya tidak mau lagi memuji Tuhan. Saya tidak mau bahkan melakukan apa yang Tuhan mau. Toh nyatanya Tuhan suruh saya bersabar, sementara keadaan saya tidak memungkinkan untuk saya bersabar. Mau sampai kapan saya harus bersabar? Kepastian apa yang Dia beri? Saya tidak ingin segala sesuatunya berjalan dengan cepat. Tapi kadang-kadang Tuhan punya sesuatu yang lain. Tuhan punya cara yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang hal-hal demikianlah membuat kita lelah dengan Tuhan, membuat kita sulit berdamai dengan Allah. Demikian Yunus juga. Ketika dia disuruh pergi ke Niniwe, dia tidak mau dan dia pergi melarikan diri ke Tarsis. Ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya Yunus punya problematika dengan Allah. Dia tidak mau berdamai dengan Tuhan. Ya, perdebatan terjadi antara Yunus dan Allah. Sehingga dari perdebatan itu menghasilkan sebuah keputusan Yunus yang sangat ambisius menurut saya. Pergi meninggalkan tempat yang harus dia tuju, tempat dia berada, dan dia pergi jauh dari hadapan Allah. Dia berpikir ketika dia ke Tarsis dia bisa menjauh dari Allah. Ya, kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kita berpikir ketika kita tidak ke gereja, kita tidak bersekutu, kita tidak memuji Tuhan, dan kita tidak melakukan firman Tuhan, kita merasa kita sudah aman dari Allah. Allah tidak mungkin bisa menjangkau kita karena kita nggak pernah ke gereja, mungkin, atau kita tidak pernah berdoa. Allah sudah jauh dari kita dan kita nggak punya tanggung jawab moral terhadap Allah. Nah, ini salah Bapak Ibu ya. Ini sungguh sangat salah. Yunus punya alasan pribadi kenapa dia tidak mau ke Niniwe. Karena kota itu sangat jahat. Kota itu luar biasa kejahatannya. Dan bagi Yunus, kota itu harus di bumi hanguskan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tetapi Allah memerintahkan yang lain. Dia suruh kota itu bertobat. Sementara Yunus ingin kota itu mendapatkan ganjaran akibat dosa-dosanya. Bapak Ibu bisa menggali sendiri ya tentang Niniwe itu seperti apa. Bagaimana orang-orangnya di sana, mereka yang jelas mereka sangat kejam Bapak Ibu ya. Mereka bahkan di sana mereka menguliti manusia hidup-hidup. Wah, mengerikan Bapak Ibu. Tentu secara manusiawi kita berpikir alasan Yunus ini adalah alasan yang sangat masuk akal. Tetapi kenyataannya bahwa apa yang Yunus lakukan adalah sebuah pemberontakan terhadap Allah. Ya, sebuah perlawanan terhadap perintah Tuhan. Nah, ketika perlawanan terhadap perintah Tuhan terjadi, disinilah kita melihat bahwa tidak ada perdamaian dengan Allah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Yunus pergi. Dan ketika dalam perjalanan, dia mengalami suatu insiden Bapak Ibu ya. Kapal itu dihantam ombak habis-habisan. Orang-orang di dalam berteriak, ya, mereka berteriak meminta kepada pertolongan kepada Tuhannya masing-masing, dan mereka berteriak kepada Tuhan, apa salah kami sehingga membuat kami binasa, ya. Nah, apakah ada yang berbuat salah di tempat ini? Dan mereka membuat undi Bapak Ibu ya. Ketika mereka membuat undi dan ketemulah bahwa Yunuslah yang menjadi salah satu penyebab mengapa kapal itu ditimpa ombak yang begitu luar biasa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita berpikir kita bisa lari dari Tuhan. Kita bisa bersembunyi dari Allah. Kita bisa menghilang dari Tuhan. Kenyataannya itu tidak bisa terjadi. Ya. Sampai di mana kita bersembunyi dari Allah. Dengan kita tidak pernah ke gereja pun, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Dengan kita tidak pernah berdoa pun, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi bukankah Tuhan melihat hati? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Yunus berpikir dia dengan pergi ke Tarsis, dia bisa lari dari hadapan Allah. Tapi kenyataannya tidak. Ketika dia lari ke Tarsis, justru dalam perjalanannya tidak mulus. Ya, dalam perjalanan dia justru mengalami hal-hal yang cukup membuat dia merasakan luar biasanya penyesalan meninggalkan Tuhan. Ya, akhirnya dia harus dilempar dari kapal itu, ya, dan dia harus ditelan karena perintah Tuhan, dia ditelan oleh sebuah ikan besar. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, cerita ini bukan sebuah cerita sekolah minggu yang kita berpikir ini sebuah hal yang lucu-lucuan Bapak Ibu ya. Yunus di perut ikan,
ya, ada lagunya. Tapi ini sebuah real story, sebuah kenyataan bagaimana ada manusia yang hidup dalam perut ikan, dan ini benar-benar terjadi. Ya, Yunus dihukum Tuhan 3 hari di dalam perut ikan. Di sana dia merenungkan bahwa ternyata tidak mudah bagi seorang umat pilihan Allah, nabi Tuhan, untuk pergi jauh dari hadapan Tuhan. Seperti Yunus, kadang-kadang kita juga seperti itu. Kita berpikir dengan kita tidak pernah ke gereja, kita meninggalkan persekutuan, kita meninggalkan perintah Allah, bahwa kita bisa terhindar dari hukum-hukum Allah, kita bisa terhindar dari murka Allah. Nah, ini persepsi yang salah, Bapak Ibu. Dengan kita semakin menjauh dari Tuhan, dengan kita lari dari perintah-perintah Tuhan, justru semakin kuat tangan Tuhan menggenggam kita. Semakin kuat cara Tuhan memproses hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita bisa berdamai dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ayub pun demikian merasakan hal yang sama. Ya, Ayub adalah orang yang saleh, bahkan dia takut berbuat dosa kepada Tuhan. Bahkan dosa anak-anaknya pun dia yang membuat korban bakaran agar menutupi kesalahan anak-anaknya pada waktu itu, ya. Justru ketika Allah mengizinkan dia untuk ditimpa sebuah kemalangan demi kemalangan, Ayub di dalam segala sesuatunya, Ayub tetap bertahan, Bapak Ibu. Ayub tetap bertahan. Nah, Ayub yang saleh pun diuji Tuhan, ya, luar biasa. Ayub yang sabar seperti itu pun diuji Tuhan habis-habisan. Ketika semua anaknya meninggal, hartanya habis dan dia terkena sebuah penyakit yang menjijikan, ya, Ayub masih bertahan. Sampai pada titiknya Ayub akhirnya menyerah, dan akhirnya Ayub marah sama Tuhan. Ayub yang sabar pun marah sama Tuhan, Bapak Ibu yang Saudara. Ayub yang begitu saleh hidupnya pun ketika mengalami persoalan pergumulan hidup, dia tidak tahan dan dia menyerah. Ya. Nah, ketika Ayub dalam kondisi menyerah dan kesal, karena manusia, Bapak Ibu, ya, ada batas kesabarannya. Saya mengerti. Kadang-kadang Bapak Ibu dan saya juga punya batas kesabaran, ya. Ketika Tuhan memproses kita. Dan ketika Ayub mengambil sebuah keputusan yang luar biasa, Bapak Ibu. Sekalipun Ayub marah sama Tuhan, dan endingnya dari kisah Ayub, dia mengambil sebuah keputusan. Dia mengambil keputusan, yaitu dia menarik kata-katanya, mengutuk hari lahirnya. Dia ingin berdamai dengan Allah. Ketika Ayub melakukan itu, dia berdamai dengan Allah, maka Tuhan menghentikan segala sesuatu yang dilakukan iblis. Sehingga dalam Alkitab dikatakan di sana 10 kali lipat keadaan Ayub dipulihkan Tuhan. Wah, luar biasa, Bapak Ibu. 10 kali lipat. Anak-anaknya yang tadi meninggal diganti Tuhan. Ya, tentu saja dengan ketika Ayub dan istrinya melahirkan lagi. Istrinya melahirkan lagi maksud saya. Dan juga hartanya 10 kali lipat, kambing dombanya berkelipatan, pembantu budaknya makin banyak. Bapak Ibu, ini hal yang menakjubkan. Rahasia kehidupan kita yang semakin hari semakin sulit, oleh karena kita tidak pernah berdamai dengan Tuhan. Waktunya kita untuk berdamai dengan Tuhan. Yunus pun mengalami yang sama. Ketika 3 hari di dalam perut ikan, dia merenungkan kasih Tuhan, dan dia akhirnya mengambil sebuah keputusan. Dia berdamai dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Yunus langsung dibawa ikan besar itu, dimuntahkan langsung ke Niniwe, dan dia bebas. Dia hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengerti, Bapak Ibu. Terkadang kita sulit berdamai dengan Tuhan. Bagi kita mungkin lebih mudah berdamai dengan manusia, tapi sebagian orang juga sulit melakukan itu, ya. Bagi kita mungkin lebih mudah berdamai dengan manusia, atau sebaliknya, bagi kita lebih mudah berdamai dengan Tuhan daripada dengan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau sampai saat ini ada hal yang mengganjal dalam hati kita, kita belum bisa berdamai dengan Allah, kita belum bisa berdamai dengan sesama kita manusia, saat ini waktu yang tepat, harusnya kita bisa berdamai dengan manusia. Inilah waktunya.
Ketika kita memutuskan untuk berdamai dengan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan memulihkan kondisi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berdamailah dengan Allah. Maka Allah akan memberkati hidupmu. Ia akan memberikan kau kedamaian, memberikan kau sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.